Perpanjangan masa jabatan kepala desa semakin lama akan ciptakan potensi korupsi. Ketua MPU updasi soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Semakin lama akan ciptakan potensi korupsi. Dilansir demokrasi.id. Semakin lama masa jabatan kepala desa akan menciptakan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk oligarki yang lebih besar. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau MPU Abdesi, Muhammad Asli Ana, Sabtu 21 Januari 2023. Menurutnya, masa jabatan kepala desa 6 tahun seperti saat ini sudah bagus dan jika ditambah menjadi 9 tahun pun akan memiliki nilai positif. Kalau 6 tahun kan sudah bagus. Seperti sekarang ini, dalam pandangan kami, 6 tahun ini sudah bagus seperti sekarang. Tuturnya dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV. Dengan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, kata dia, proses konsolidasi pembangunan akan lebih lama. Pasca pemilihan juga akan ada masa konsolidasi lebih bagus untuk pembangunan desa. Negatifnya adalah rumus kekuasaan itu. Semakin lama, maka dia akan menciptakan potensi korupsi, kolusi, nepotisme termasuk oligarki. Tuturnya. Terlebih lanjut dia sekitar 50% kepala desa merupakan tokoh masyarakat lokal di daerahnya yang sering dimintai pendapat oleh warga. Apalagi di desa-desa itu kan hampir semua kepala desa itu 50% kepala desa adalah tokoh-tokoh lokal yang dimintai pandangan pendapat dan lain sebagainya. Kata dia. Resikonya dalam rumus teori kekuasaan, menurut saya, kalau terlalu lama menjabat, negatifnya adalah bisa menimbulkan potensi KKN lebih besar dan oligarki. Sebab lanjutnya, menjabat selama 9 tahun itu sudah cukup lama, terlebih jika mereka menjabat selama 3 periode. Apalagi kalau 3 periode, lebih 20 tahun, tidak ada bedanya dengan masa jabatan Orde Baru. Jelasnya. Selain itu, tanda-tanda Prabowo jadi RI 1. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto tampak mesra kala bertemu di rapat pimpinan atau rapim Kementerian Pertahanan. Jokowi bahkan sempat senyum dan memberikan jempol kepada Prabowo Subianto. Momen tersebut juga sempat diunggah Jokowi di akun Instagram resminya @jokowi. Tampak ada postingan foto yang diunggah, Jokowi tengah disopiri oleh Prabowo Subianto. Keduanya memang sempat menjajal kendaraan bau setelah Jokowi memberikan arahan dalam rapim Kementerian Pertahanan 2023. Dalam foto itu, Jokowi dan Prabowo kompak memakai baju putih dan celana bahan hitam. Terlihat Jokowi senyum sambil memberikan jempol kepada Prabowo. Pada waktu yang sama, Prabowo tersenyum sambil memegang setir dan mengatur Volkswagen mobil bau warna hijau. Menjajal kendaraan maung yang dikemudikan Pak Prabowo Subianto, selesai memberikan arahan dalam rapim Kementerian Pertahanan 2023 siang ini. Ujar Jokowi seperti dalam foto. Kendaraan ini dirancang oleh PT Pindad untuk mendukung operasi serta mobilisasi pertempuran jarak dekat dan jelajah dalam segala medan. Lanjut Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan nama kendaraan operasional bau yang dikembangkan oleh PT Pindad setelah memberikan arahan dalam rapat pimpinan atau rapim Kementerian Pertahanan atau Kemhan 2023. Dirut PT Pindad Abraham Bose menyebut pembuatan bau merupakan ide dari Menhan Prabowo Subianto. Pembuatan bau adalah ide yang inovatif dari Pak Menhan. Sejak tahun awal menjadi Menhan, beliau bertanya soal technical vehicle 4x4. Kemudian Pindad membuatnya.
dan beliau beri nama Mau. Itu versi yang pertama sekali, ungkap Abraham kepada wartawan. Sabtu 21 Januari 2023 di Manchester. Abraham mengatakan Mau yang ditampilkan dalam Rapi merupakan kendaraan versi ketiga. Versi ketiga ini katanya telah memiliki sejumlah perbaikan dibanding dua versi sebelumnya. Lalu Abraham menyebut kelebihan yang paling utama terletak pada badan mobil yang kini berbentuk J. Hal itu membuatnya lebih pandu bermanuver di berbagai medan aksi. Lebih canggih dari Mau versi sebelumnya, dari segi performa, secara power, secara struktur bodi, dari segi penampilan juga lebih baik, kata Abraham. Selanjutnya Abraham pun mengakui capaian PT Pindad tersebut tidak lepas dari peran Prabowo. Menurutnya, Mau versi terbaru yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sekitar 65%. Kami memberikan satu penghargaan tertinggi untuk Pak Menteri karena sudah mendorong dan memberi kesempatan kepada kami, ujarnya. Lalu pemikiran beliau berkembang lagi. Beliau memanggil PT Pindad untuk membuat jeep yang Mau versi terbaru ini, sambungnya. Dengan melibatkan ahli dan SDM yang kompeten, Pindad pun mengaku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Selanjutnya Abraham juga mengatakan target berikutnya yang akan diupayakan sesuai arahan Prabowo adalah membangun pabrik engine mandiri untuk meningkatkan TKDN produk-produk kendaraan dalam negeri. Kalau pabrik engine sudah ada di Indonesia, mulai dari bodinya sudah bisa dibuat di Indonesia, tubular frame dan engine-nya juga bisa dibuat di Indonesia, maka TKDN akan naik mendekati 70-80%. Ujarnya. Mana Prabowo di akun Instagramnya juga mengunggah foto saat bersama Presiden Jokowi menjajal kendaraan Mau. Banyak netizen yang kemudian menanggapi dan mendoakan agar Prabowo jadi Presiden 2024. Gagal mobil Mau Pindad, semoga 2024 Bapak Prabowo Presiden RI, amin, oleh netizen. Prabowo Presiden 2024 timbal yang lain. RI1 bersama The Next RI1 2024, ujar netizen. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk memverifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan adalah